Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Venue atau stadion yang akan digunakan terus dipersiapkan, termasuk Stadion Jakarta International Stadium yang akan jadi opsi jika Stadion GBK tidak bisa digunakan. Indonesia ditunjuk FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan digelar bulan November nanti. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengungkapkan pemerintah dan PSSI sedang menyiapkan stadion yang berpotensi menjadi venue Piala Dunia U17. Menpora menyebut Jakarta International Stadium menjadi salah satu stadion yang jadi opsi. Jadi yang pasti sekarang kita menyiapkan seluruh stadion yang memang berpotensi, tetapi juga tadi saya bilang dari pemerintah juga perhatian kepada 22 stadion yang ada di Indonesia ini agar ke depan bisa optimal. Yang sudah memenuhi standar itu GBK Bung Tomo ya, Bung Tomo, Manahan, terus yang di Sumatera Selatan ya, dan di Bali. Dan ya JIS juga menjadi opsi, hanya ada catatan aja, tapi itu udah memenuhi standar juga. JIS jadi opsi untuk menjadi stadion Piala Dunia U17, namun masih ada yang perlu diperbaiki, diantaranya akses keluar masuk stadion. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut akan menambah akses keluar masuk stadion JIS. Menteri terkait dengan kesiapan U17, saatnya nanti akan saya sampaikan kesiapan itu. Nggak lama kok, minggu depan. Pak, kemarin kan udah ketemu sama Pak ET, Pak, bahasannya? Nanti bareng-bareng Pak ET nanti. Ada PR nggak Pak untuk JIS, akses JIS-nya gimana Pak? Pasti ada PR. Tapi di Dirutnya ngomong udah aman untuk penyelenggaraan Piala Dunia Pak. Berarti tapi udah perbaikan aksesnya Pak? Aksesnya nanti kita perbaiki. Yang akan ditambah nggak Pak aksesnya? Kan selama ini baru satu kan Pak? Tambah. Nanti minggu depan saya sampaikan. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memastikan lagi kesiapan JIS untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. Erick sempat menyebut ada dua kekurangan stadion JIS, yaitu soal area parkir dan akses keluar masuk penonton yang belum memenuhi standar. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah akses-akses ini yang harus dipastikan. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai sulit mengejar waktu 4 bulan untuk menjadikan JIS memiliki standar keamanan sesuai FIFA. GBK sebetulnya yang paling layak. GBK itu satu-satunya stadion yang punya perimeter yang bisa memisahkan penonton bertiket dan penonton tidak bertiket. Hanya GBK. Yang lain, Iwayan Dipta lah, Sijalak Harupat lah, Anda sebut Jakabaring lah, tidak ada perimeternya. Tapi secara keselamatan penonton, menurut standar FIFA sudah memenuhi syarat minimal. Kalau mau dikejar dalam 4 bulan ini rasanya kok berat banget ya. Ini bukan urusan politik, tapi memang stadion itu dibangun dengan sangat bagus, tapi tidak memenuhi standar safety and security dari FIFA. Terkait venue, FIFA memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan stadion-stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana kesiapan infrastruktur stadion untuk menyelenggarakan Piala Dunia U17 dan bagaimana Indonesia harus mempersiapkan tim nasional U17 agar dapat mendulang prestasi di Piala Dunia? Kita akan berbincang dengan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola M. Kusnaini. Selamat malam, Bung Arya, Bungkus. Selamat malam, Friska. Selamat malam. Saya ke Bung Arya dulu. Jadi gimana progresnya sekarang untuk mencari mana stadion yang pas untuk U17? JIS gimana? Ini kan karena dibawa ke politik ya. Coba nggak dibawa ke politik, baik-baik aja. Pasti nggak ribut ini. Yang lain-lain nggak ribut kan. Ini karena dibawa politik. Ini semua tiba-tiba jadi ahli bola. Tiba-tiba ada yang ini jadi ahli bola lah. Jadi sebenarnya kami ini cuma pengen main bola. Nah, bagaimana untuk tidak membawanya ke politik sekarang kalau dari PSSI? Karena dibawa-bawa oleh teman-teman juga, diadu sana, diadu sini, bawa ke politik, bawa itu. Santai-santai aja sebenarnya. Kalau memang layak,
dipakai. Kalau nggak layak, kita perbaiki. Kasih pemerintah. Kalau waktunya cukup, selesai, dipakai. Selesai kok. Jadi, jangan dipersulit gitu. Dan kita jangan jadi panjang. Ini kan, yang lain masih banyak loh. Saya beritahu aja ya. Kebutuhan stadion kita cuma 4 sebenarnya. Sementara kita punya stadion itu ada 6 yang layak. Artinya udah siap nih, udah pernah diperiksa oleh FIFA untuk U20. Punya 4 juga bisa pakai kok, gitu. Jadi sebenarnya pasti kita selenggarakan U17. Cuma mau dipakai yang mana, gitu ya. Sampai kita lihat. Jadi ya jangan dibawa ke politik, jangan bawa ini. Karena gini loh. Ini kan PSSI aja sebelum kami pun udah mengatakan begitu. Bahwa itu secara ini nggak standar FIFA gitu loh. Sebelum kami loh. Sebelum dari PSSI zamannya Pak Erik gitu. Kan udah pernah terjadi itu. Jadi sebenarnya ini kan karena rame lagi lah dibuat siapa. Kalau fair-fair aja santai-santai sebenarnya nggak ada masalah ya. Slow-slow aja. Karena udah cukup. Lapangan bola kita udah cukup sebenarnya. Kalau mau kita pakai yang 5 pun udah bisa. Nah, cuma ada alternatif nih. Jis, ayo alternatif loh. Kalau misalnya kalian bilang, oh iya sekarang Coldplay kan GBK dipakai Coldplay, ya udah 5 aja dipakai deh gitu. Bisa kan? Bisa jalan-jalan. Cuma ini ada alternatif. Yuk tambah lagi alternatif kita, boleh gitu ya. Jangan dibawa ke politik deh. Ini banyak banget orang nimbrung yang nggak ngerti juga. Tiba-tiba jadi ahli bola, tiba-tiba jadi ahli standar lapangan bola. Lapangan bola itu nggak hanya sekedar lapangan bola loh, Mbak. Stadionnya, gitu ya. Keamanannya, keluar masuknya. Kalau ada apa-apa kan namanya pertandingan, kita harus melihat sampai namanya masyarakat itu keluar dari stadion. Sesuai standar FIFA itu ya, Bung Arya ya. Seperti yang sudah disampaikan dari kompleksnya. Jadi bukan hanya sekedar ini rumputnya bagus. Oh iya, rumputnya bisa bagus. Tapi kan apakah nanti ini standar nggak? Dalam arti keamanannya loh, Mbak. Yang kita pikirkan itulah keamanan, safety. Kita udah pernah kasus loh. Kanjuruhan itu kan masa kita nggak belajar dari situ. Makanya sekarang semua dikit-dikit kita akan ngomong standar FIFA, segi layak keamanan. Jadi kita nih slow aja. Kalau nanti enggak, ya udah kita kan ada 5, nggak ada masalah gitu. Jangan dibawa ke politik gitu. Ini kadang-kadang kita cuma pengen main bola kok, bukan pengen main politik gitu loh. Oke, setuju tidak dibawa ke politik mestinya. Bungkus, kalau kita lihat sekarang berarti mana-mana saja yang menurut Bungkus ya harusnya bisa berjalan dong. Sudah waktu 4 bulan ini banyak juga stadion yang bisa kita pilih. Iya, saya nggak ikutan soal politiknya ya, tapi menurut bagian kita di sini bahas bola aja, jangan bahas politik. Lanjut Bungkus. Kalau nanti nggak cukup, bilang yang 5 aja dipakai. Jadi saya pernah diwawancara juga sama Kompas dan saya mengatakan pengalaman saya kalau kita menggelar event 24 peserta, 4-5 stadion itu udah cukup. Dan kita sudah punya stadion yang cukup yang sudah diverifikasi oleh FIFA untuk Piala Dunia U20 dan jumlahnya itu lebih dari 4 bahkan sampai 6. Jadi sebetulnya nggak ada masalah GBK dipakai Coldplay karena kita punya 4-5 stadion lain yang memenuhi syarat. Dan kalau misalkan JIS mau ditambahkan sebagai alternatif, itu yang terbaik. Artinya masing-masing grup terdiri atas 4 tim dan masing-masing bermain di satu stadion. Itu yang terbaik. Tapi kalaupun dipakai 4-5 stadion saja, nggak masalah. Itu bisa, sangat mungkin dilakukan secara teknis sepak bola. Jadi balik lagi, kalau saya melepaskan diri dari urusan politiknya, Bang Arya benar. Kita cukup 4-5 stadion untuk menggelar event yang pesertanya 24 tim itu. Nggak ada masalah. Mungkin yang jadi masalah sekarang adalah kita pengen di Jakarta itu juga digelar event ini. Jadi kalau misalnya GBK dipakai buat Coldplay, maka kita harus punya alternatif. Yang adanya JIS begitu ya. Iya, JIS menurut saya alternatif yang terbaik. Jangan lupa bahwa FIFA ini menyelenggarakan Piala Dunia U17 itu akan beda standarnya dengan U20 atau yang senior. Standar keamanannya juga memang pasti diperhatikan, tapi tidak akan seberat yang senior. Karena penontonnya U17 tidak akan sebanyak kalau senior. Tidak akan ada ribuan orang Brasil yang berduyun-duyun ke Jakarta, tidak akan ada. Tidak akan datang ribuan orang dari Mali berduyun-duyun mendukung timnasnya ke Jakarta, enggak akan. Beda dengan Piala Dunia senior. Jadi yang penting itu sekarang fokusnya adalah di mana timnas Indonesia main, itu yang paling penting. Karena yang paling rame nanti timnas Indonesia. Nah, Indonesia bisa main di Manahan, bisa main di Gelora Bung Tomo atau di Wayan Dipta di Bali. Jakarta di JIS misalnya dipakai, itu bisa dipakai buat grup yang lain yang
peluang untuk dihadiri penontonnya mungkin tidak sebesar kalau Indonesia main. Jadi FIFA pasti nggak akan kesulitan dalam menentukan jumlah stadion yang dipakai buat Piala Dunia. Apalagi kan seperti kita ketahui, di luar yang sudah pernah diverifikasi FIFA, masih ada banyak alternatif. Ada Pakansari di Bogor, ada Patriot di Bekasi, ada Wibawa Mukti di Bekasi, di Jogja masih ada Stadion Maguwo Harjo. Kita punya banyak alternatif, jadi tidak usah khawatir. Kalau saya setuju dengan Bang Arya, kita pasti bisa menyelenggarakan, nggak ada kesulitan. Tinggal pilih aja yang mana. Nah, kalau Bang Arya, kalau misalnya yang di JIS ini kan karena jadi salah satu alternatif dan lokasinya di Jakarta. Ini kan karena GBK udah dipakai duluan gitu sama Coldplay. Itu sejauh ini progresnya gimana untuk peninjauan itu? Mungkin atau enggaknya di sana tuh sampai mana? Ya kan kita baru libur Idul Adha ini. Kapan sih akan dibahas barangnya itu sama Pemprov, pemerintah pusat? Besok ya, langsung besok ya. Ya, ini kan pasti liburan nih semua, masih libur, ini orang juga masih ini ya. Kan karena jadwalnya wartawan, jadi maaf diganggu waktu liburnya nih. Gini loh, ini nggak, kecuali kita kepepet nggak punya stadion. Kalau punya udah ada kok, ya santai aja. Jadi sebenarnya gini, kalau nggak di Jakarta pun ya nggak apa-apa, masih ada kota-kota lain gitu ya, Bang Arya ya? Ya, kalau terkejar, ayo, gini loh Mbak, saya sepakat sama Bang Bungkus. Ya, tahun lalu itu, Brazil itu, penyelenggara Piala Dunia U17, itu penontonnya cuma 3.500 rata-rata per pertandingan. Paling besar tuh India, itu mencapai 25.000 rata-rata. Nah, jadi sebenarnya, santai aja, kalau kita nggak ini, ya sudah nggak usah dipakai. Udah kita pakai yang lain gitu, atau kayak tadi alternatif, dipakai yang untuk yang pertandingan grup yang bukan Indonesia lah. Ya kayak Bungkus tadi bilang gitu ya. Indonesia pasti, nah karena paling ramai pasti Indonesia. Ya kalau enggak, ya udah kita pindahin. Kalau misalnya tadi itu, yang kita pertandingan dia ada Brazil dan sebagainya. Siapa yang nonton? Ya paling nonton yang senang bola aja, sedikit banget gitu. Kalau Indonesia kan ada unsur supporter dan penonton yang berbeda gitu. Bisa kita pindahkan gitu. Memang mungkin tidak sebesar di GBK yang mencapai 80.000 atau 70.000, tapi bisa dipindahin ke 35.000, 45.000 di Sriwijaya juga. Di sana juga bisa kok, di Palembang gitu ya. Jadi udahlah, kita jangan dipolemikkan, jangan dipersulit gitu. Ini gampang dan sederhana dan pasti terselenggara masalahnya. Iyalah. Kecuali nggak terselenggara, harus mau nggak mau harus ada. Itu beda persoalan. Itu kita akan kebut. Kalau ini nggak perlu dikebut-kebut juga, ya slow aja gitu, santai aja. Gitu. Ya, waktu 4 bulan ini ya kalau nggak di situ masih banyak juga alternatif stadion gitu kan. Bisa, gitu. Nah, kalau dari Bungkus lihatnya sejauh ini kan berarti kalau Piala U17 ini akan lebih mudah daripada Piala U20 yang kemarin ya. Toh sudah sarana prasarananya ada, semua udah ada, tinggal memindahkan event gitu ya Bungkus. Iya, kita ini udah punya pengalaman menyiapkan Piala Dunia U20 dan kita sudah sampai di level 80%-an siap. Jadi sekarang ini saya pikir kita nggak berangkat dari nol, itu bedanya dengan waktu kita ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang lama 20%-an gitu ya, kalau level 80%, jadi tinggal finishing. Yang sulit buat Indonesia itu sebetulnya satu. Apa? Kita tidak punya waktu menyiapkan tim. Waktu Piala Dunia U20, kita punya persiapan 2 tahun lebih bangun tim. Sintayong bisa melakukan TC di Eropa, bisa uji coba. Sekarang hanya kurang dari 5 bulan kita nyiapin tim. Jadi jangan buang waktu ribut soal stadion, pikirkan timnya menurut saya. Betul. Timnya gimana Bang Arya? Timnya. Jadi gini, kita selama ini udah punya juga yang namanya tim U16, U17 yang udah kemarin kan ketemu juga dengan tim-tim legend ya. Tapi dalam minggu ini kita kerjasama juga dengan jadi Mas Bima Sakti itu akan kolaborasi dengan Dennis Wise. Ini adalah pelatihnya Garuda Select, ya direktur tekniknya Garuda Select. Mereka akan sama-sama juga untuk minggu-minggu depan mungkin untuk melakukan seleksi. Kemudian seperti Pak Erik bilang, kami juga akan menyelenggarakan seleksi di 9-10 kota di Indonesia. Jadi nanti di sana kita siapkan semua. Kemudian kami juga akan membuka yang namanya orang boleh kirim video-video ya, karena ini anak muda ya. Anak muda itu mereka juga bisa kirim-kirim video nantinya, yang nanti bisa dilihat pelatih. Nanti di sana akan ada seleksi besar sampai sekitar September awal. Kemudian nanti habis itu akan pergi ke Eropa, karena kita lihat
di sana kita bisa uji coba sekitar 1 bulan sampai 2 bulan kita uji coba di sana, itu mudah-mudahan bisa memperkuat dan banyak negara yang bisa kita ini ya, misalnya kita ingin tahu dengan negara Afrika kan nggak terlalu jauh gitu. Kita ingin tahu negara dari Eropa, kita nggak terlalu jauh juga. Asia juga bisa di inilah ya, yang ikut-ikutan sebelah sini juga. Jadi kita akan siapkan di sana Mbak, di Eropa gitu. Tapi kami akan seleksi dalam waktu dekat, ada proses seleksi melibatkan juga ini ya. Dan juga kita juga kami juga mantau ini ya, orang-orang Indonesia yang punya paspor Indonesia. Oke. Nah kalau Bungkus lihat tadi orang tuanya gimana? orang tuanya orang Indonesia gitu ya, punya darah Indonesia, bapak ibunya orang Indonesia gitu. Atau bahkan kalau ternyata nanti ada juga bapaknya orang Indonesia tapi dia paspornya masih tapi belum Indonesia, mungkin bisa kita kerjakan dengan cepat gitu supaya bisa kita seleksi gitu. Ini lagi kita lakukan. Jadi pokoknya semua potensi kita, baik diaspora maupun yang ini, itu akan kita manfaatkan maksimal mungkin. Nah, gitu Mbak. Strategi jemput bola yang ada banyak inovasi yang dilakukan PSSI tadi dalam waktu yang sempit, Bungkus sudah bisa diacungi jempolkah dan mumpuni begitu untuk waktu yang singkat jelang November nanti? Iya, saya mengapresiasi ya keinginan PSSI untuk melakukan TC dan uji coba di Eropa. Itu satu-satunya pilihan yang kita punya saat ini. Karena kita nggak punya kompetisi U16 di dalam negeri. Tim-tim akademi di lingkungan klub pun sebagian besar sudah bubar ya, karena nggak ada kompetisinya dalam 2 tahun terakhir ini. Karena itu percuma kalau TC di dalam negeri. Kita harus di luar supaya kita punya lawan untuk uji coba. Nah, karena itu jangan nunggu September kalau buat saya. Lebih cepat, lebih baik. Karena menyiapkan tim dalam 1-2 bulan itu tidak akan mudah. 3 bulan aja mepet, apalagi kalau mulainya cuma September. Agustus berangkat ke Eropa lebih baik kalau buat saya. Dan keputusan PSSI untuk membuka ruang bagi adik-adik kita yang latar belakangnya diaspora, itu saya juga apresiasi. Jangan terjebak dalam pemikiran bahwa kita hanya akan menggunakan pemain lokal pride. Itu pemikiran yang keliru. Karena hak untuk membela tim nasional itu juga dimiliki oleh adik-adik kita yang punya latar belakang Indonesia tapi saat ini berada di luar. Ditambah dengan fakta bahwa kita tidak punya kompetisi, maka kita harus membuka ruang bagi siapapun yang punya hak untuk membela Indonesia untuk bermain. Jadi ini keputusan yang tepat dan jangan mengkotak-kotakan ini lokal, ini asing, ini naturalisasi. Itu keputusan sikap yang keliru menurut saya. Harus terbuka karena yang kita bawa nanti di Piala Dunia bukan soal dia latar belakangnya di mana, tapi orang cuma tahunya satu, Indonesia. Oke, nah kalau sarana-prasarana tinggal ditunjuk aja, nanti tinggal tunggu diumumkan. Tapi yang jelas timnya juga harus siap. Berarti jangan kecil lapangan. Yang penting timnya dulu ya, kita doakan. Mudah-mudahan dapat dalam waktu yang singkat ini bisa maksimal juga untuk Garuda Muda kita menyiapkan diri. Terima kasih Bang Arya, Komite Eksekutif PSSI Area 3. Terima kasih Bungkus, pengamat sepak bola M. Kusnaini telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan